Yang pertama memang ya alhamdulillah sudah mulai normal. Dan tapi kan karena pemadamannya terlalu lama, kemudian banyak juga UMKM kan yang peralatannya mereka rusak, hal-hal yang seperti itu yang terjadi di tengah masyarakat. Kemarin alhamdulillah kan udah ada komunikasi dengan DPR dan teman-teman ya tentang kondisi pemadaman lampu di Kota Banda Aceh. Tapi kemudian sekarang sudah mulai sudah mulai menyala kembali ya. Nah, untuk proses kompensasi itu memungkinkan tidak melalui PLN ini, gimana prosesnya sebetulnya? Biar saya juga bisa tahu kan menjelaskan sama masyarakat itu. Jadi memang secara aturan sebenarnya PLN itu taat dengan aturan, Bunda. Memang sesuai dengan Permen SDM nomor 27 tahun 2017, memang terjadi ketika ada pemadaman yang memang melebihi dari tingkat mutu pelayanan, PLN memberikan kompensasi. Tetapi memang kompensasi yang diberikan itu berdasarkan permennya, Bunda. Jadi memang ada hal-hal yang atau ada syarat-syarat bahwa memang terjadi padam yang dirasakan pelanggan itu masuk menjadi TMP. Karena memang ini belum diketahui pasti apakah di sisi transmisi, apakah di sisi pembangkitan, sehingga memang saat ini saya pribadi belum bisa menyampaikan apakah ini bisa masuk kompensasi atau tidak. Tetapi nanti akan dilihat dari tim baik investigasi maupun verifikasi yang dilakukan oleh PLN dan pemerintahan atau dalam hal ini kementerian, bisa jadi nanti diinvestigasi, hasil investigasi itu disampaikan. Ketika memang hasil investigasi sudah disampaikan dan apabila memang memenuhi untuk diberikan kompensasi, nanti akan dilakukan kompensasinya, Bunda. Dan nanti kompensasinya dari biaya minimum atau biaya eminnya, Bunda. Jadi dari situ nanti faktor kalinya diberikan kompensasi berapa gitu. Kalau saya begini Pak Rudis, saya ya, ngerti ya masalah kompensasi, oke saya ngerti. Tapi kemudian kan kalau PLN itu kan punya CSR ya. Kalau memungkinkan nggak kalau ke depan ini CSR-nya itu mungkin fokus kepada UMKM yang mungkin mereka kan ada hal-hal yang memang perlu dibantu dalam bentuk perangkat peralatan lah atau apa gitu ya, paling tidak untuk yang betul-betul mereka secara ekonomi nggak punya kemampuan gitu ya, mungkin itu salah satu solusi juga yang mungkin bisa kita tawarkan ke masyarakat. Dan tentu posisi tadi di mana yang punya imbas besar, nah itu kan PLN yang tahu. Posisi-posisi UMKM itu pemerintah kan juga tahu di mana mereka yang kita mungkin bisa usulkan. Nah, jadi di PLN itu sendiri, Bunda, ada yang namanya TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN. Ada juga yang namanya dari Yayasan Baitul Mal, zakat dari pegawai PLN, Bunda. Oke. Nah, nanti untuk yang personal atau UMKM, kalau memang ada yang mau mengusulkan bantuan, nanti silakan diusulkan, Bunda. Nanti akan kami tampung. Terkait dengan TJSL-nya akan kami usulkan. Terkait dengan nantinya kalau memang bantuan zakat dari Yayasan Baitul Mal yang asnafnya terpenuhi, kami akan juga usulkan, Bunda. Baik, terima kasih ya Pak. Saya juga makasih, Bunda, supportnya, Bunda.